Halo Besti, pernah nggak sih kepikiran gimana ya kalau sejarah dunia dilihat dari sudut pandang kucing? Yap, kucing bukan cuma hewan peliharaan biasa, tapi mereka udah jadi bagian penting dari sejarah manusia sejak ribuan tahun lalu. Dari yang disembah, diburu, sampai jadi seleb di medsos. Yuk kita bahas penjelasan epik kucing di dunia ini. Oke, kita mulai dari Mesir kuno, tempat di mana kucing jadi hewan paling dihormati. Dulu, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, kucing pertama kali dijinakkan buat usir tikus di lumbung gandum. Karena kerjaannya efektif banget, orang Mesir sampai menganggap mereka sebagai pelindung rezeki. Gak cuma itu guys, kucing juga dikaitkan sama Dewi Bastet, di mana pelindung rumah, kesuburan, dan wanita. Mereka percaya kalau kucing punya kekuatan magis buat usir roh jahat. Bahkan, kalau ada yang ketahuan nyakitin atau ngebunuh kucing, hukumannya bisa berat banget loh. Menariknya, arkeolog pernah nemuin ribuan mumi kucing di makam kuno. Itu bukti betapa mereka sangat dihormati. Bahkan, kucing yang mati akan dikubur secara terhormat dan pemiliknya bakal cukur alis sebagai tanda berkabung. Jadi, kucing di Mesir kuno itu bukan hewan yang biasa, tapi very important ya. Nah, kita geser ke Tiongkok kuno. Di sini, kucing dipercaya bawa hoki. Cat lovers di Tiongkok udah mulai memelihara kucing sejak dinasti Han, yaitu sekitar 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Sama kayak di Mesir, awalnya mereka dipelihara buat musir hama dari persediaan makanan. Tapi seiring waktu, kucing jadi simbol keberuntungan dan kemakmuran. Ada loh patung maneki Neko alias kucing lambaian tangan yang dipercaya bisa ngundang rezeki. Patung ini awalnya berasal dari Jepang, tapi pengaruhnya kuat banget di Tiongkok juga. Fakta menariknya, ada teks kuno yang menyebutkan kalau kucing bisa melindungi kitab suci dari hama di kuil Buddha. Ini bukti nyata bahwa kucing bukan cuma lucu, tapi juga punya posisi penting di kehidupan spiritual dan ekonomi masyarakat Tiongkok. Kita loncat ke abad pertengahan di Eropa ya. Di era ini nasib kucing agak miris guys. Mereka sering dikaitkan sama sihir dan ilmu hitam. Gara-gara kepercayaan ini, banyak kucing yang diburu atau bahkan dibakar hidup-hidup karena dianggap peliharaan penyihir. Padahal, ironi banget ya, karena jumlah kucing menurun drastis, populasi tikus malah meledak, yang akhirnya memicu penyebaran wabah hitam di abad ke-14. Kalau aja waktu itu mereka nggak membantai kucing, mungkin wabahnya bisa dikontrol lebih baik. Tapi tenang, di akhir abad pertengahan, reputasi kucing mulai membaik lagi. Mereka balik jadi teman setia manusia dan pelindung dari hama di rumah-rumah Eropa. Jadi ya, meskipun sempat jadi kambing hitam, kucing hitam maksudnya, akhirnya mereka bisa balik lagi jadi hero. Fast forward ke zaman sekarang, kucing jadi ikon global. Siapa sih yang gak tahu kucing-kucing terkenal seperti Grumpy Cat atau Nala Cat? Kucing udah bukan cuma jadi peliharaan, tapi juga seleb di dunia maya yang punya jutaan followers. Menariknya, ada penelitian yang bikin nonton video kucing bisa nurunin stres dan bikin mood lebih baik. Gak heran, kucing makin dicintai di seluruh dunia. Dari jadi sahabat di rumah sampai jadi bintang di platform digital. Bahkan di beberapa negara ada kafe khusus kucing di mana kita bisa nongkrong sambil main sama mereka. Kucing modern benar-benar hidup di era kejayaan mereka deh. So guys, dari Mesir kuno sampai zaman modern, kucing udah nemenin manusia sepanjang sejarah. Mereka gak cuma jadi pengusir hama, tapi juga jadi simbol budaya, keberuntungan, bahkan jadi seleb global. Kalau dipikir-pikir, kucing tuh punya skill sosial yang luar biasa ya.
bisa adaptasi di berbagai zaman dan budaya. Jadi, kalau kamu punya kucing di rumah, kasih mereka cinta yang banyak ya. Karena di balik tatapan angkuhnya, mereka punya sejarah panjang sebagai sahabat manusia loh. Kalau suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.